Baiklah, kalau kamu bertahan dengan Ajeng selama ini karena harta, maka mulai hari ini kamu Bapak miskinkan. Apa Pak, semua yang kamu punya saat ini akan Bapak ambil dan akan Bapak serahkan semuanya pada Ajeng. Termasuk uang yang ada di dompetmu sekarang ini. Kamu boleh tetap bekerja memimpin pabrik dan yang lainnya tapi semua gaji yang kamu dapat akan menjadi hak Ajeng sepenuhnya. Pak, Ajeng gak butuh semua itu. Ajeng cuma mau cerai sama Mas Raka. Tapi itu semua hak kamu karena sesuai dengan perjanjian yang Bapak buat dengan bocah tengik ini. Tapi Pak, kamu mau tetap tidak mau berpisah dengan Ajeng. Teguh memotong protes yang akan dilakukan putranya. Iya Pak, Raka mencintainya Pak. Raka memang salah karena baru menyadari perasaan Raka. Tapi Raka sungguh-sungguh ingin memulai semuanya dari awal sama Ajeng Pak. Ajeng tersenyum sinis karena mendengar ungkapan cinta yang Ajeng yakini hanyalah kebohongan dari suaminya itu. Benar kamu mau berubah? Iya Pak, termasuk meninggalkan wanita itu. Raka akan melakukannya Pak. Raka janji demi Ajeng. Raka menoleh pada Ajeng, berharap istrinya itu percaya dengan kesungguhannya, tapi sayangnya Ajeng justru membuang muka. Kalau begitu, Bapak minta waktu 3 bulan sama kamu Nduk. Tolong beri waktu 3 bulan saja untuk Raka membuktikan omongannya. Kalau sampai Raka masih berhubungan dengan wanita itu, maka Bapak nggak akan menghalangi kamu lagi untuk meneruskan gugatan itu. Silahkan kamu ceraikan suami tak tahu diri ini dan bawa semua harta yang seharusnya dia miliki tanpa harus menunggu 3 bulan. Gimana Nduk? Ajeng tentu tidak mau memberikan kesempatan apapun itu pada Raka karena keputusannya sudah bulat. Dia tidak mau lagi menyakiti dirinya sendiri karena salah mengambil keputusan. Tapi kalau dipikir-pikir, enak aja kita pisah gitu aja. Minimal kasih pelajaran dulu kali ya. Baik Pak, Ajeng akan kasih waktu Mas Raka 3 bulan. Gimana denganmu anak kurang ajar? Kamu siap miskin demi bertahan dengan Ajeng. Raka sudah berkali-kali mendapat umpatan dari bapaknya. Raka setuju Pak, Raka akan buktikan kalau Raka layak dipertahankan oleh Ajeng. Cih, Ajeng merasa geli sendiri mendengarnya. Setelah menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh mertuanya itu, Ajeng kembali ke kamarnya dengan diikuti Raka di belakangnya. Ajeng, panggil Raka tapi Ajeng tetap melenggang begitu saja seolah tak mendengar jika Raka tengah memanggilnya. Ajeng dengarkan Mas dulu. Cek, apa sih? Lepas. Ajeng menghempaskan tangan Raka yang berhasil menahan lengannya. Raka sempat tertegun karena baru kali ini dia melihat wajah Ajeng yang begitu kesal apalagi sampai berdecak sebal seperti itu. Kamu kenapa bisa berubah kayak gini? Raka menatap Ajeng dengan begitu dalam. Setiap orang bisa berubah, jawab Ajeng dengan dingin, bahkan sama sekali tidak mau menatap Raka. Kenapa kamu ambil keputusan ini sendiri? Kenapa nggak kamu bicarakan dulu sama aku? Memangnya kamu nggak takut sama ibu kalau sampai tahu? Mas juga nggak usah khawatir karena ibu bahkan Mbak Sekar sekalipun sudah tahu tentang semua ini. Ibu juga sudah menyerahkan keputusan ini sama aku. Dek, jadi kemarin ibu hanya pura-pura nggak tahu di depanku. Raka mengingat sikap mertuanya yang terlihat biasa saja kemarin. Lagian nggak penting juga, kamu bertahan cuma demi harta kan? Ya aku rugi dong. Kamu bisa seneng-seneng di luar sana sementara aku. Mending cerailah, lanjut Ajeng dengan acuh. Ajeng, jaga ucapan kamu. Kenapa memangnya? Emang bener kok, harusnya Mas Raka senang karena setelah kita resmi berpisah, Mas Raka bisa menikahi Ratna. Sudah aku bilang kalau kita nggak akan pernah pisah sampai kapanpun Ajeng. Kenapa? Karena udah miskin, udah nggak punya apa-apa lagi sekarang makanya nggak mau pisah. Sudah aku bilang kalau aku mencintaimu Ajeng. Beri aku waktu untuk membuktikan sama kami. Halah, Buls Asterisit. Ajeng, jaga bicara kamu. Mas masih suami kamu. Dosa kamu bersikap kayak gitu di depan suami. Nggak usah ngomongin masalah dosa Mas. Ngaca, selama 5 tahun ini dosamu sudah sebanyak apa karena menzolimi istrimu sendiri. Dek, mulut Raka tertutup rapat seakan disumpal dengan kata-kata yang keluar dari bibir Ajeng. Lagian kenapa juga harus nyusul ke sini? Bikin semua rencana gagal total. Tapi tenang aja Mas, waktu 3 bulan nggak akan merubah apapun. Aku menerima tawaran Bapak karena aku sangat menghormati Bapak. Selebihnya, nggak berarti apa-apa. Kita akan tetap cerai nantinya. Raka kembali dibuat mematung dengan ketegasan Ajeng. Istrinya itu memang sudah berubah. Tak ada lagi tatapan penuh cinta dari Ajeng yang selama ini Raka dapatkan namun selalu berusaha Raka patahkan. Kini yang tersisa hanyalah Ajeng yang menatapnya dengan dingin. Kata-katanya tajam dan juga sikapnya yang acuh tak acuh kepadanya.
Benar kata Ajeng, semua orang berhak untuk berubah dan semua perubahan pada diri Ajeng adalah karena dirinya. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu ini? Kalau nggak yakin, nggak mungkin aku sampai sini Mas. Apa benar-benar nggak ada kesempatan lagi buat Mas Jeng? Kesempatan sudah aku berikan berkali-kali selama 5 tahun ini Mas. Tapi kamu yang selalu menyia-nyiakannya. Tapi sudahlah Mas, memang kita berjodoh hanya sampai saat ini. Setelah ini, mari kejar kebahagiaan masing-masing. Ajeng kembali berbalik untuk menuju ke kamarnya. Mungkin setelah ini dia akan segera kembali ke Indonesia karena urusannya di sana sudah selesai. Grab, tapi Raka menahan kepergian Ajeng dengan memeluk tubuh Sintal istrinya itu dari belakang. Maafkan Mas, maaf selama ini sudah menyakitimu. Tolong berikan kesempatan sekali lagi untuk Mas. Jangan akhiri pernikahan kita, Mas mohon. Maaf Mas, sampai detik ini, nggak ada hal yang bisa menahanku untuk tetap bertahan dalam pernikahan menyakitkan ini. Ajeng melepas gangan Raka yang melingkar di pinggangnya. Tanpa berbalik untuk menatap Raka lagi, Ajeng langsung berlalu meninggalkan Raka yang masih terdiam di sana. Rasanya benar-benar sakit saat menerima penolakan demi penolakan dari istrinya itu. Kalau Raka jadi Ajeng, tentu saja dia juga tidak akan pernah percaya dengan ucapan Raka itu. Tapi apa yang Raka ucapkan tadi memang tulus dari dalam hatinya meski sangat sulit untuk dipercaya. Dia selama ini mengatakan pada Ajeng jika hanya Ratna yang selalu ada di hatinya. Dia sendiri yang menciptakan jarak antara mereka berdua selama ini. Tapi nyatanya, saat menerima surat gugatan dari Ajeng, dirinya begitu ketakutan. Raka takut Ajeng meninggalkannya. Raka gundah hanya karena menerima perubahan sikap dari Ajeng. Dia tidak rela kalau pernikahannya dengan Ajeng hancur. Hingga tiba-tiba keluar kata cinta dari bibirnya untuk Ajeng di saat pernikahannya berada di ujung tanduk. Sekarang Raka yakin kalau dia memang mencintai Ajeng selama ini namun tidak pernah ia sadari. Buktinya dia begitu gundah saat Ajeng terus mendiamkannya. Sejak kemarin di rumah orang tuanya hingga saat ini mereka berada di pesawat untuk kembali ke Indonesia saja Ajeng tidak pernah mengajaknya bicara. Ajeng hanya akan menjawab Raka seadanya ketika Raka bertanya. Kadang Ajeng juga memilih diam tanpa menjawab pertanyaan Raka sama sekali. Apa namanya itu jika bukan cinta? Kalau tidak ada rasa, harusnya Raka tak peduli. Harusnya Raka membalas sikap acuh Ajeng itu seperti sikap yang biasa ia tunjukkan pada Ajeng. Tapi kali ini tidak bisa. Raka takut. Raka tidak mau kehilangan perhatian Ajeng. Raka masih ingin Ajeng yang selalu menatapnya dengan lembut, bukan dengan tatapan datar yang terasa hambar seperti saat ini. Mana Mas aja yang bawa kopernya? Raka menyentuh gagang koper kecil milik Ajeng setelah turun dari pesawat. Makasih, tapi aku bisa sendiri. Ajeng menjauhkan kopernya dari Raka. Sekali lagi Raka mendapatkan penolakan yang begitu menyakitkan meski hanya sebuah penolakan untuk hal yang kecil. Mau kemana? Mobil Mas ada di sana. Tunjuk Raka ke arah tempat dia memarkirkan mobilnya kemarin. Mbak Ajeng, panggil seseorang dari kejauhan. Ajeng pun langsung menghampiri orang itu tanpa mempedulikan Raka yang saat itu tengah menatapnya dengan kecewa. Raka menghela nafas kasarnya karena lagi-lagi hatinya terasa ngilu hanya karena Ajeng lebih memilih pulang dijemput Karyo daripada pulang bersamanya. Raka pun memutuskan untuk segera menuju ke mobilnya. Mengejar istrinya yang sudah lebih dulu pulang dengan supir. Tapi ketika sampai di parkiran mobil, Raka menepuk jidatnya. Dia lupa kalau kunci mobilnya serta dompet dan seluruh isinya telah ia serahkan pada istrinya semalam. Dia menepati janji untuk menyerahkan semua harta yang ia punya sebagai syarat mempertahankan rumah tangganya. Pantas saja tadi Ajeng tidak mau pulang bersamanya. Tapi kenapa Ajeng begitu tega meninggalkannya di bandara tanpa uang sepeser pun? Pria yang hampir menjadi duda itu pun akhirnya memilih menyeret kopernya menjauh dari tempat parkir. Mungkin dia harus mencari taksi atau ojek untuk mengantarnya pulang. Masalah membayar, nanti Raka bisa meminjam uang dari orang rumah atau meminta pada istrinya. Nasib gumam Raka mengasihani dirinya sendiri. Di tengah perjalanan pulang dengan taksi yang dipesan olehnya, Raka tampak terdiam dengan tatapan kosong memandang ke arah luar. Sungguh bukan seperti ini akhir yang dia inginkan. Dulu Raka memang tidak mencintai Ajeng sama sekali dan memilih melukai Ajeng di hari pertama mereka menjadi sepasang suami istri. Dulu Raka meyakini bahwa tidak akan ada wanita lain yang bisa mengisi hatinya kecuali Ratna dan hanya Ratna. Cintanya sejak di zaman putih abu-abu. Tapi lambat laun, perhatian serta ketulusan Ajeng mulai menggoyahkan hatinya. Meski dia selalu di samping Ratna karena menemani wanita itu yang sering keluar masuk rumah sakit, tapi Raka selalu terbayang wajah Ajeng.
Sebenarnya berat sekali bagi Raka ketika harus meninggalkan Ajeng tengah malam demi menemani Ratna. Tapi sikap acuh Ajeng saat dia memilih pergi membuat Raka salah paham. Ajeng seperti tak peduli jika Raka bersama Ratna. Padahal Raka ingin sekali Ajeng menahannya. Tapi ternyata setelah mendengar ungkapan hati Ajeng kemarin, Raka baru paham kalau ternyata Ajeng tak pernah menginginkannya untuk pergi. Itulah yang membuat Raka yakin kalau sebenarnya yang ia cintai saat ini adalah Ajeng. Istrinya itu telah berhasil menggeser posisi Ratna di hatinya. Tapi, apa semuanya sudah terlambat sekarang ini? Keputusan Ajeng sepertinya sudah begitu bulat. Bahkan Ajeng bilang kalau waktu 3 bulan itu tidak akan merubah keputusannya. Sekarang Raka hanya bisa menuai hasil dari perbuatannya selama 5 tahun ini. Dia hanya bisa berdoa dan berusaha untuk mendapatkan hati Ajeng lagi. Dret, lamunan Raka buyar karena ponselnya yang bergetar di kantungnya. Raka sempat mengusap wajahnya dengan kasar sebelum mengangkat panggilan telepon itu. Halo, petik 2, petik 2. Aku lupa mengabarimu. Kemarin aku ke Sydney dan sekarang baru sampai. Petik 2, petik 2. Iya sama Ajeng. Petik 2, petik 2. Maaf kayaknya aku nggak bisa ke sana. Aku capek mau istirahat dulu. Petik 2, petik 2. Belum tahu. Aku nggak janji. Petik 2, petik 2. Iya, udah dulu ya. Aku harus istirahat. Tut, Raka memutus panggilan telepon itu. Tak biasanya dia bersikap dingin seperti itu pada si penelpon yang tak lain adalah Ratna. Ratna mencari dirinya yang dari kemarin malam tak bisa dihubungi. Ratna juga meminta Raka untuk datang ke rumah sakit menemani dirinya seperti biasa. Tapi Raka tentu saja tidak bisa. Dia sudah berjanji untuk tidak menemui Ratna lagi meski sebenarnya kasihan pada wanita itu yang tak punya siapa-siapa. Namun untuk mengatakan pada Ratna jika dia tidak bisa seperti dulu lagi, tentu Raka harus mencari waktu yang tepat. Raka tak mau gegabah menemui Ratna dan membuat Ajeng salah paham kalau Ajeng sampai tahu dia menemui Ratna. Dan setelah ini, tampaknya Raka harus bersiap untuk menghadapi Ajeng. Karena Raka yakin, Ajeng pasti tidak akan seperti dulu lagi yang melakukannya dengan lembut. Ketika Raka sampai di kediaman Satyadinata, kebetulan Ajeng juga baru sampai karen Raka melihat Ajeng baru keluar dari mobil yang Karyo kendarai. Sayang, panggil Raka membuat Ajeng menoleh. Sayang, tolong bayarkan taksinya ya, Mas nggak ada uang sama sekali. Kan kamu yang pegang semuanya. Mas janji bakal ganti. Mas mau utang maksudnya. Raka sempat tertegun karena sahutan istrinya. Dia meminta uang dari istrinya tapi dihitung hutang. Kenapa? Kan tadi Mas sendiri yang bilang kalau mau pinjam terus mau balikin, berarti utangkan. Iya sayang, Mas utang. Berapa? Tanya Ajeng dengan ketus. 52.000. Ajeng mengambil uang pas sejumlah 52.000 dan memberikannya pada Raka. Makasih sayang, Mas janji bakal ganti. Nggak usah sayang-sayangan, geli dengernya, sewot Ajeng kemudian berlalu meninggalkan Raka di luar. Sabar Kak, ini semua memang salahmu sejak awal. Raka menatap kepergian Ajeng dengan sendu. Mas, mau bayar nggak? Teriak supir taksi yang sejak tadi menunggu Raka. Iya Mas ini Mas.